karena pukulan-pukulan, karena trauma yang akumulatif berjangka waktu yang lama itu bisa merusak banyak sel otak yang mengalami apoptosis dini. Halo, bersama saya lagi di sini Rio Hasan dan sahabat saya Hangi. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat siang. Pipi kuti mimi kuti pam, namo buddhaya, Om Swastiastu. Saya sedang ada di bibir pantai di jogging track, ya, tempat kita berolahraga. Olahraga penting ya, penting untuk menjaga kebugaran tubuh kita, ya, membuat kita lebih sehat, terus kemudian kemungkinan kita bertahan hidup lebih lama. Itu salah satunya ya dengan olahraga. Tapi apakah ada olahraga yang tidak sehat? Oh, banyak olahraga yang tidak sehat, ya, terutama olahraga-olahraga yang membahayakan. Salah satu contoh olahraga yang tidak sehat untuk otak adalah tinju atau boxing, atau yang bolehlah yang termasuk yang memberikan pukulan boleh ke kepala langsung, ya. Itu olahraga yang tidak sehat. Kenapa demikian? Bukankah yang namanya tulang itu bisa menjaga otak kita dari benturan dari luar? Oh iya, memang kalau misalkan tangan kita kena kepala diet gitu, ya, impact atau benturan langsung itu jarang ada yang bisa langsung orang memukul sampai otaknya tulang kepalanya itu pecah dan kena otaknya. Itu kecuali kalau pakai parang atau pakai kayu, ya. Tapi kan kalau pakai tangan itu hanya ada di film-film kungfu. Nah, tapi pada misalkan tinju ini, ya, pada saat kepala itu dipukul, itu tergantung pukulannya dari mana. Kalau uppercut gini, dia bisa mendengklak gini, ya. Kalau bahasa Jawanya mendengklak. Kalau misalkan dari samping, swing dan hook itu kepalanya bisa terputar begini. Kalau jab itu dia kepalanya juga bisa mendengklak. Nah, apa yang terjadi kalau ada pukulan yang semacam itu? Misalkan ada pukulan lurus dari depan, ini, ya, plak gitu, ya. Kepala akan mengalami akselerasi. Sesaat kemudian dia mengalami deselerasi. Kenapa? Karena kita punya leher. Kalau kita nggak punya leher, sepoleng duar mencelat sampai galaksi Andromeda sana. Nah, tapi karena kita punya leher, begitu dia bergerak gini, dia akan tertahan dan kembali dan mengalami deselerasi. Otak kita itu konsistensinya lembut, lunak, tidak seperti tulang yang keras. Otak itu lembut seperti konsistensinya seperti tahu gitu, ya. Nah, pada saat kepala mengalami akselerasi terus kemudian deselerasi, otak ini jalannya lebih lambat, sehingga pada saat kepala sudah kembali, otaknya masih berjalan ke belakang begini, ke arah. Jadi ada banyak kemungkinan. Yang pertama, ini bisa memutuskan pembuluh darah yang ada di depan, atau yang bagian belakang dari otak ini terbentur oleh struktur-struktur otak yang tulang yang ada di sini, bisa menimbulkan luka atau yang namanya konterku. Nah, kalau misalkan shearing gitu, ya, misalkan ditempeleng terus otaknya kepalanya berputar begini, otak di dalam itu juga bisa ikut berputar juga, berputar kanan kiri kanan kiri kanan kiri gini, bisa mengakibatkan putusnya pembuluh darah yang ada di sekitar otak ini, di permukaan, menghasilkan pendarahan subdural, hematom itu, ya, namanya di subdural. Itu kalau ada pendarahan. Tapi pukulan-pukulan yang banyak dilakukan itu lama-lama, ya, sedikit-sedikit membunuh melukai atau mikrolesi atau luka-luka kecil di otak yang akhirnya berakumulasi menjadi banyak sel otak yang mati karena apoptosis dini. Memang setiap sel kita termasuk sel otak itu punya yang namanya program bunuh diri sel, ya.
apoptosis itu. Tapi karena pukulan-pukulan, karena trauma yang akumulatif berjangka waktu yang lama itu bisa merusak banyak sel otak yang mengalami apoptosis dini itu. Contohnya siapa? Muhammad Ali. Ya. Muhammad Ali itu akhirnya dia mengalami Parkinson disease sebelum usia 40 tahun. Parkinson itu umumnya kan ya, pada umumnya itu penyakit degeneratif yang menyerang orang-orang yang lanjut usia. Tapi Muhammad Ali yang kena benturan setiap kali latihan dan setiap kali bertanding itu membuat otaknya jadi tidak sehat. Dia mengalami penyakit degeneratif secara dini. Penyakit degeneratif yang lain apa ya? Banyak. Alzheimer itu ya, terus kemudian demensia senilis itu. Nah, petinju-petinju itu rentan menghadapi penyakit-penyakit seperti ini. Belum lagi yang petinju yang meninggal di saat bermain atau saat beberapa saat setelah main. Banyak itu ya. Di Indonesia pun banyak itu yang nama itu berderet ya, kalau kita nggak usah sebutkan di sini. Jadi kalau kita mau berolahraga, kita memilih olahraga yang sehat. Bagi tubuh kita sehat, resiko kita juga rendah. Bahkan kalau perlu kita mengurangi bahkan menghilangkan resiko. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat dengan resiko yang kecil. Oke, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.